Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya khazanah Islam. Kita tidak asing dengan ayat kursi, ayat yang tidak terlalu panjang dan mudah dihafal. Ayat ini disebut Nabi SAW sebagai ayat yang paling agung, sekalipun ayat-ayat Al-Quran seluruhnya agung, karena semuanya kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ayat mana yang paling agung dalam kitab Allah? Ubay menjawab, ayat kursi. Maka beliau SAW menepuk dada Ubay kemudian berkata, wahai Abu Munzir, semoga engkau berbahagia dengan ilmu yang engkau miliki. Hadis riwayat Muslim. Dalam kesempatan lain Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya ayat kursi, karena di dalam ayat tersebut telah mencakup nama dan sifat Allah. Keagungan itu disebut Sufyan Ats-Tsauri karena ayat kursi merupakan salah satu kalamullah, perkataan Allah. Sedangkan kalamullah itu lebih agung dari ciptaan Allah yang berupa langit dan bumi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Wajar jika Ibnu Katsir menyimpulkan bahwa ayat kursi merupakan ayat yang paling agung dalam Al-Quran dan memiliki kedudukan dan keutamaan yang banyak. Di antara keutamaan ayat kursi seperti yang ditegaskan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW, di antaranya ayat kursi merupakan pelindung dan benteng dari godaan setan. Kedua, nilai ayat kursi setara dan sebanding dengan 1/4 Al-Quran. Sebuah kisah yang diutarakan oleh ayah Abdullah bin Ubay bin Ka'ab menjadi bukti nyata akan keampuhan ayat kursi sebagai pelindung. Ia menceritakan bahwa pada suatu malam ketika melihat-lihat kebun kurma miliknya, tiba-tiba ia terserempak dengan seekor hewan yang mirip dengan seorang anak yang baru menginjak usia baligh. Maka ayah Abdullah bin Ubay bin Ka'ab mengucapkan salam yang langsung dijawab oleh anak itu. Kemudian dengan nada penasaran ia bertanya, siapakah kamu? Apakah kamu dari golongan jin atau manusia? Dengan singkat anak itu menjawab, dari golongan jin. Akhirnya ia meminta jin itu untuk mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Ternyata ketika disentuh, tangannya seperti tangan anjing dan juga bulunya. Maka aku bertanya, apakah demikian jin diciptakan? Jin itu menjawab, bahkan ada yang lebih hebat dari ini. Ayah Abdullah bin Ubay kembali bertanya, apakah yang mengundang kamu datang kemari? Jin itu menjawab, telah sampai berita kepadaku bahwa engkau adalah seorang yang sangat dermawan. Aku ingin mendapatkan sedekahmu. Ayah Abdullah kembali berkata, jika memang demikian, aku ingin bertanya, apa yang dapat melindungi kami dari godaanmu? Dengan tegas jin itu menjawab, ayat kursi. Keesokan harinya, ayah Abdullah bin Ubay menceritakan kepada Rasulullah apa yang dialaminya tadi malam. Maka Rasulullah bersabda, apa yang dikatakan oleh jin itu benar, tetapi dia tetap makhluk yang kotor. Hadis riwayat Al-Hakim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dijelaskan kedudukan ayat kursi yang senilai dengan 1/4 Al-Quran. Anas bin Malik menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya kepada salah seorang sahabatnya, wahai Fulan, sudahkah kamu menikah? Sahabat itu menjawab, saya tidak memiliki apapun untuk menikah. Rasulullah bertanya kembali, bukankah bersama engkau hafal Al-Ikhlas? Ia menjawab, benar wahai Rasulullah. Rasulullah menjelaskan, ia sebanding dengan 1/4 Al-Quran. Rasulullah terus bertanya pertanyaan yang sama sampai terakhir Rasulullah bertanya, bukankah bersama engkau hafal ayat kursi? Ia menjawab, benar ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, ia senilai dengan 1/4 Al-Quran. Pemirsa Khazanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu la
بما شاء وسع كرسيه السماوات العظيم. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Miliknya segala apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Sedangkan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah luasnya meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan adalah Allah Maha Tinggi lagi Maha Agung. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 255. Inilah ayat kursi. Penamaan ayat ini bukan ijtihad para ulama, tetapi Rasulullah sendiri yang menamakannya. Disebutkan dalam salah satu riwayat bahwa ketika Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabatnya tentang ayat apa yang paling agung dari kitabullah, beliau menjawab ayat kursi. Kemudian Rasulullah membaca ayat ini. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Nasa'i. Dan memang kata kursi sendiri terdapat di dalam ayat ini yang menjadi salah satu alasan penamaan ayat ini, seperti juga penamaan surah-surah Al-Quran yang lain. Ayat kursi sangat kental dengan nuansa akidah, terutama akidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu akidah akan sifat-sifat Allah yang berbeda dengan sifat seluruh makhluknya. Kejelasan akan sifat-sifat Allah sangatlah penting untuk menghindari dominasi khurafat dan mitos yang kerap kali menutupi hati dan pandangan manusia. Justru Islam datang untuk menyelamatkan dan membersihkan hati manusia dari timbunan kotoran yang demikian berat, serta dari kesesatan dan kebingungan dalam kegelapan. Sehingga keterkaitannya dijelaskan pada ayat setelahnya. Tidak ada paksaan dalam beragama, bahwa akidah yang dibawa oleh Islam adalah akidah yang berdasarkan kerelaan hati setelah mendapat keterangan dan penjelasan yang terang benderang, bukan berdasarkan pemaksaan dan tekanan. Menurut Ibnu Athiyah, yang dimaksud dengan kursi berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW adalah makhluk Allah yang agung yang berada di antara arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan arsy Allah tentunya lebih besar berbanding kursinya. Perbandingan antara keduanya seperti yang dituturkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Abu Dzar. Bukankah kursi Allah yang berada di arsy Allah itu melainkan hanya seperti sebuah lingkaran besi yang dilemparkan di salah satu penjuru bumi? Lalu mengapa disebut ayat kursi? Penyebutan kata kursi yang secara fisik indrawi bisa digambarkan dalam benak kita layaknya kursi tempat duduk manusia. Begitu juga ungkapan dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Mengapa digambarkan seperti yang dipahami benak manusia? Menurut penafsir modern, hal ini untuk memudahkan manusia memahami dan menggambarkan keagungan dan luasnya kekuasaan Allah yang meliputi langit dan bumi. Inilah yang disebut dalam firman Allah, luasnya kursi Allah meliputi langit dan bumi. Ungkapan dalam kalimat tergambar jelas seperti ini akan memberikan kesan yang kuat dan mendalam serta mantap di dalam hati mengenai hakikat yang dimaksud. Paling tidak terdapat 4 penjelasan tentang sifat-sifat Allah dalam ayat kursi. Pertama, penjelasan akan keesaan Allah dalam mengatur seluruh makhluk. Penjelasan bahwa Allah adalah raja atas seluruh makhluk yang diatur. Penjelasan akan luasnya ilmu Allah yang mencakup seluruh makhluk sampai kepada mereka yang diridhoi dan berhak mendapat syafaatnya dengan mereka yang tidak berhak mendapatkannya. Dan terakhir, penjelasan tentang pengetahuan Allah akan seluruh maklumat yang tersebar di langit dan bumi. Demikianlah ayat kursi hendaknya dijadikan prinsip dan acuan dalam berinteraksi dan dengan seluruh makhluknya.
Hanya Allah pemilik segala sifat kesempurnaan, sedangkan manusia tidak layak memakai pakaian kebesaran Allah. Keyakinan yang mendalam akan seluruh sifat-sifat Allah akan mampu melahirkan perasaan khauf atau takut akan murka dan azab Allah jika kita melanggar aturannya. Begitu juga akan mampu melahirkan sifat raja, penuh harap kepada kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Khazanah, begitu agungnya ayat kursi dan demikian istimewanya, sehingga membacanya pun istimewa. Lalu kapan ayat kursi begitu istimewa untuk dibaca? Ada beberapa waktu utama membaca ayat kursi. Pertama, ayat mulia ini sangat baik dibaca setiap pagi dan petang. Nabi SAW bersabda, siapa yang membacanya ketika petang, maka ia akan dilindungi oleh Allah dari berbagai gangguan hingga pagi. Siapa yang membacanya ketika pagi, maka ia akan dilindungi hingga petang. Hadis riwayat Hakim. Waktu yang tak kalah istimewanya untuk membaca ayat kursi adalah sebelum tidur. Karena dengan membaca di waktu ini, ia akan terjaga dari gangguan setan. Hal inilah yang diakui sendiri oleh setan saat bertemu seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud. Saat Abu Hurairah menangkap seorang bocah yang mencuri harta zakat, lalu bocah itu minta dilepaskan, namun bocah itu mengajarkan Abu Hurairah bacaan yang bisa menghindarkan diri dari gangguan setan, yaitu membaca ayat kursi. Abu Hurairah mengadu pada Nabi SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, jin itu mengaku bahwa ia mengajarkan suatu kalimat yang Allah beri manfaat padaku jika membacanya, sehingga aku pun melepaskan dirinya." Nabi SAW bertanya, "Apa kalimat tersebut?" Abu Hurairah menjawab, "Ia mengatakan padaku jika aku hendak pergi tidur di ranjang, hendaklah membaca ayat kursi hingga selesai, yaitu bacaan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu ia mengatakan padaku bahwa Allah akan senantiasa menjagaku dan setan pun tidak akan mendekatimu hingga pagi hari." Dan para sahabat lebih semangat dalam melakukan kebaikan. Nabi SAW pun bersabda, "Adapun dia kala itu berkata benar, namun asalnya dia pendusta. Engkau tahu siapa yang bercakap denganmu sampai 3 malam itu, wahai Abu Hurairah?" "Tidak," jawab Abu Hurairah. Nabi SAW berkata, "Dia adalah setan." Hadis riwayat Bukhari. Waktu lain yang sangat baik dan istimewa untuk membaca ayat kursi adalah setiap selesai sholat 5 waktu. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i. Maksudnya, tidak ada yang menghalanginya masuk surga ketika mati. Waktu-waktu ini sangat istimewa jika seseorang membaca ayat kursi. Namun begitu bukan berarti membaca ayat kursi tidak baik dibaca di waktu lain. Karena pada hakikatnya ayat kursi adalah ayat Al-Quran yang baik dibaca kapan saja. Pemirsa Khazanah, beralih ke masalah lain. Kita seringkali melihat orang berpindah tempat sholat setelah selesai sholat fardu, bergeser ke samping, ke belakang atau ke depan. Intinya orang melakukan sholat sunnah rawatib berpindah tempat dari tempat ia melakukan sholat wajib. Apakah memang hal ini ditetapkan dalam syariat sholat? Sebenarnya apa rahasianya? Mengapa harus pindah tempat? Bagi orang yang sudah selesai melaksanakan sholat fardu lalu akan melanjutkan dengan sholat sunnah ba'diyah, dianjurkan untuk memisahkannya dengan berbicara atau berpindah ke tempat lain. Bahkan perpindahan tempat yang paling dianjurkan bukan bergeser saja, tapi pindah tempat sholat di rumah. Karena sholat yang seorang laki-laki paling utama dilaksanakan di rumahnya, kecuali sholat wajib. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya sholat seseorang yang paling utama adalah di rumahnya, kecuali sholat wajib." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengapa demikian? Karena bergeser tempat sholat sunnah atau pindah dari masjid ke rumah itu agar ada pemisah antara sholat wajib dan sunnah.
Artinya, solat wajib telah selesai dan solat keduanya adalah solat sunnah. Ada seorang sahabat Nabi ditegur oleh Muawiyah karena tidak memisah antara solat wajib dan sunnah. Imam Muslim meriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu anhu yang menegur Sa'ib bin Ukhti Namr saat solat Jumat bersamanya di Maksurah. Ketika imam selesai salam, Sa'ib langsung berdiri di tempatnya untuk mengerjakan solat sunnah. Ketika Muawiyah masuk, ia mengutus seseorang kepadanya dan menyampaikan pesan. Jangan ulangi lagi apa yang baru saja engkau lakukan. Jika kamu sholat Jumat, janganlah kamu menyambungnya dengan sholat lain sehingga kamu berbicara atau keluar. Karena Rasulullah SAW memerintahkan kita seperti itu, yakni agar kita tidak menyambung satu sholat dengan sholat lain sehingga kita berbicara atau keluar terlebih dahulu. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, hal ini menjadi bukti bahwa sholat sunnah rawatib dan lainnya disunahkan untuk dialihkan pelaksanaannya dari tempat sholat fardu ke tempat lain. Dan berpindah tempat yang paling utama adalah ke rumahnya. Jika tidak, maka ke tempat lain dalam masjid atau lainnya, agar tempat-tempat sujudnya semakin banyak dan agar terbedakan antara sholat yang sunnah dari yang wajib. Dalam riwayat lain, Nabi SAW bersabda, apakah kamu merasa lemah, keberatan, apabila kamu sholat untuk maju sedikit atau mundur, atau pindah ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri, yakni dalam sholat. Maksudnya, sholat nafilah setelah sholat fardu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Alasan memisahkan antara yang wajib dan sunnah adalah untuk membedakan salah satu jenis ibadah dari yang lain. Sebagian ulama menyebutkan alasan lain mengapa kita dianjurkan pindah tempat dalam sholat sunnah setelah sholat wajib, yaitu memperbanyak tempat sujud. Karena tempat sujud akan menjadi saksi kelak di hari kiamat. Dengan berpindah tempat berarti akan semakin banyak tempat atau tanah yang menjadi saksi kita kelak di hari kiamat. Imam Al-Bukhari dan Al-Baghawi menyebutkan hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Al-Quran Surah Al-Zalzalah ayat 4. Maknanya bumi akan mengabarkan amal-amal yang dilakukan di atasnya. Dan juga disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, maka langit dan bumi tidak menangisi mereka. Al-Quran Surah Ad-Dukhan ayat 29. Seorang mukmin apabila meninggal, maka tempat sholatnya di bumi akan menangis. Begitu juga tempat naiknya ke langit. Lalu bagaimana jika sholat sunnah tetap dilakukan di tempat sholat fardu tanpa pindah tempat? Para ulama menjelaskan jika tidak berpindah tempat, hendaknya orang itu memisahkan antara sholat sunnah dan sholat fardu dengan berbicara. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Tirmizi. Demikian pula disebutkan oleh Imam Al-Ramli dalam Nihayah Al-Muhtaj bahwa apabila tidak berpindah kepada tempat lain, maka memisahkannya dengan berbicara kepada orang. Masalah lain yang terkadang mengganggu aktivitas sehari-hari dan ibadah kita adalah masalah tikus yang seringkali membuat jengkel karena seringkali merusak dan menebar bau tak sedap. Apakah binatang pengganggu ini boleh dibunuh? Nah pemirsa, jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Tikus yang selalu berkeliaran dan merusak peralatan rumah tangga seringkali membuat kita jengkel. Apalagi tak jarang binatang yang satu ini seringkali menebar kotoran sehingga menimbulkan aroma tidak sedap. Dulu keberadaannya bisa berkurang karena dimangsa kucing, maka tidak sedikit kita yang akhirnya membunuhnya. Terkadang karena jengkelnya dibunuh dengan cara yang menyakitkan. Apakah memang tikus termasuk binatang yang boleh dibunuh? Pada prinsipnya, membunuh tikus diperbolehkan karena termasuk hewan perusak yang merugikan. Ini juga berlaku pada hewan yang memiliki sifat perusak yang sama. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW bersabda, 5 binatang jahat yang boleh dibunuh baik di tanah halal atau tanah haram: ular, burung gagak, tikus, anjing hitam, dan burung buas. Hadis riwayat Muslim.
Imam Nawawi menyebutkan adanya ijma atau kesepakatan ulama atas masalah ini. Maka dibolehkan membunuh tikus baik dengan dipukul, ditembak, dan dengan cara lainnya yang menjadikannya cepat mati. Yang perlu dicatat, tidak dibolehkan membunuh tikus dengan cara yang dilarang, seperti membakarnya, diikat dan dijemur, serta bentuk penyiksaan lainnya untuk membunuhnya pelan-pelan. Semua ini tidak dibolehkan karena mengabaikan cara baik dalam membunuh. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik, ihsan atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka berlakulah baik dalam hal tersebut. Jika kalian menyembelih, berlakulah baik dalam hal itu. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihan kalian. Hadis riwayat Muslim. Nah pemirsa, sampai di sini akhiran kita. Semoga tayangan ini memberikan pencerahan dan inspirasi pada kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Temukan lebih dari 500 juta barang dari seluruh dunia. Adanya di belanja.com. Belanja tanpa batas. Belanja.com. Diskon seru hingga 1 juta rupiah di belanja.com. Belanja yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.